Teruntuk kamu yang ada di luaran sana yang kerjaannya ngaku-ngaku sebagai UI UX designer sejati, apa iya desain kamu udah bagus? Apa iya desain kamu udah berguna? Atau cuman modal estetik aja? Ya. Atau kerjanya cuman nyusahin programmer aja? Ya. UI UX designer nih bos, kerjanya tinggal geser mouse, senggol dong, ya. Di video kali ini, aku akan bedah sampai ke akarnya supaya buat kalian yang ngaku-ngaku sebagai UI UX designer sejati pada paham nih guys, bahwa sejatinya UI UX design yang bagus itu nggak cuma sekedar tampilan yang estetik aja guys, tapi stay tune terus di video kali ini. Jangan lupa klik like dulu videonya dan juga share ke teman-temannya yang sering ngaku-ngaku sebagai UI UX designer sejati. So, tunggu apa lagi? Let's go! Berkarir dalam bidang IT emang menarik, kerjanya cuma duduk, terus geser-geser mouse, digaji 2 digit. Contohnya kayak UI UX designer sejati tadi. Nah, ngomong-ngomong soal karir IT, menurut laporan World Economic Forum Future of Job pada tahun 2023, itu tuh katanya akan ada pertumbuhan demand sekitar 30-35% untuk profesi pekerjaan dalam bidang IT dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Nah, UI UX designer dan juga programmer sendiri itu tuh masuk ke dalam 10 kategori pekerjaan IT bergaji tinggi. Tapi, sayangnya di Indonesia belum terlalu banyak sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan IT sejak dini. Padahal di masa depan kita tahu kita butuh talenta digital yang berkualitas. Anak-anak sebagai harapan dan juga bom masa depan malah terobsesi dengan gadget. Mereka lebih suka bermain game, mereka lebih suka bermain sosial media dibanding mempersiapkan skill mereka untuk bersaing di dalam dunia digital masa depan. Kita nggak bisa menyalahkan teknologinya karena ya emang udah zamannya gitu. Nah, Algorithmics punya solusi dari permasalahan-permasalahan tadi, di mana anak kamu bisa mendapatkan akses ke dalam pendidikan IT berkualitas tinggi dan tentunya terjangkau. Kamu juga bisa mendukung minat anak kamu dalam ketertarikan dunia digital, lalu mengubahnya menjadi produktivitas. Contohnya, daripada anak kamu cuma bisa bermain game aja, mending bisa sambil bikin game aja. Itu lebih keren. Dan tentunya, anak kamu juga berpotensi untuk berkarir dalam bidang IT bergaji tinggi di masa depan. Kabar baiknya, ada kelas demo gratis yang bisa kamu booking dan bisa kamu cobain di Algorithmics. Silakan langsung saja klik linknya ada di deskripsi video di bawah. Dan jika seandainya kamu tertarik untuk belajar lebih jauh di Algorithmics, ada promo spesial khusus untuk penonton channel Kreatif Akademi Indonesia, yaitu potongan sebesar 50% untuk setiap pembelian kelas apapun di Algorithmics. So, tunggu apa lagi? Cek link yang ada di deskripsi video di bawah. Halo semuanya, balik lagi bersamaku di channel Kreatif Akademi. Jika seandainya kamu pernah mengikuti kursus Google UX Design Certificate, setidaknya ada 4 karakteristik suatu aplikasi, suatu UX design itu dikatakan bagus, dikatakan baik. Jadi jangan harap kalau misalkan desain yang kamu buat, aplikasi yang kamu buat nggak memenuhi keempat karakteristik ini. Jangan harap kamu ngaku-ngaku sebagai UI UX designer sejati. Karena esensinya UI UX design yang bagus itu nggak cuma mementingkan tampilan aja yang estetik, nggak cuma mementingkan tampilannya yang trendy, nggak. Tapi harus juga memenuhi keempat karakteristik ini. So, ada apa aja karakteristik utamanya? Yang pertama, itu yang paling penting adalah useful. Nah, useful artinya itu dalam bahasa Indonesia berguna gitu ya. Jadi jangan jauh-jauh dulu deh bikin desain yang estetik, jangan jauh-jauh dulu deh bikin desain yang kekinian, bikin desain yang trendy, bikin desain yang penuh animasi, yang nyusahin para programmer. That's good. Okay, that's good. Yeah, that's... Alright, that's good. Okay, okay. Alright, okay, alright. Okay, that's good. That's good. It's enough slice! Jangan jauh-jauh dulu deh ke sana. Yang terpenting, desain kamu itu harus useful atau berguna. Estetik bukannya nggak boleh gitu ya. Trendy bukannya nggak boleh. Tapi itu bisa dimasukkan ke dalam urutan kesekian. Yang paling utama, sebagai pilar utamanya, bikin desainlah yang useful atau berguna. Nah, maksudnya gimana? Analoginya gini deh ya. Kamu beli aksesoris motor misalkan ya. Kayak kaca spionnya, kamu pengen modif, kamu beli aksesoris kaca spion yang bagus. Kamu beli lampu LED buat ditaruh di motornya. Kamu juga beli box buat ditaruh di belakang motornya gitu ya, dan juga aksesoris lainnya. Tapi ada satu yang ketinggalan, yaitu kamu nggak punya motor, aksesorisnya jadi nggak kepake dong. Nah, sama halnya dengan UI UX design gitu ya, dalam pembuatan sebuah desain aplikasi. Jadi jangan jauh-jauh dulu deh bikin animasi yang keren-keren, jangan jauh-jauh dulu deh bikin tampilan yang trendy gitu ya. Nah, kamu harus bisa memastikan dulu bahwa desain yang kamu buat itu benar-benar berguna gitu bagi usernya. Jadi ya trendy, estetik bisa dimasukkan ke urutan keberapa gitu ya. Yang penting itu yang pertama
useful dulu, berguna dulu gitu. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak aplikasi Google Maps. Kenapa Google Maps ya? Karena menurut gua Google Maps ini memiliki keempat karakteristik UX yang baik ini. Salah satunya ada useful, berguna. Teman-teman kalau misalkan teman-teman pernah pakai Google Maps, tampilan tampilan awal-awal Google Maps itu bagus? Enggak, malahan jelek gitu. Tapi Google Maps ini berguna, gua rasa sangat berguna gitu ya. Nah, user pakai Google Maps ini dengan satu permasalahan. Masalahnya apa? Dia nggak tahu jalan, dia nggak tahu rute, dia nggak tahu arah. Ketika pakai Google Maps, dia tinggal masukin lokasi dia sedang berada di mana, terus lokasi tujuannya kemana. Google Maps akan secara otomatis mengarahkan rutenya kemana. Ketika user itu sampai ke tujuannya menggunakan arahan dari Google Maps, artinya Google Maps itu memiliki karakteristik UX yang baik adalah useful atau berguna, dapat memecahkan masalah penggunanya. Itu dulu, yang penting itu memecahkan masalah penggunanya. Coba teman-teman bayangkan, ada berapa banyak ojek online yang terbantu dengan Google Maps ini? Ada berapa banyak perantau yang menggunakan Google Maps ini yang memecahkan masalahnya gitu. Saya ke Jakarta nggak tahu arah sama sekalipun karena aku belum pernah ke Jakarta, tapi dengan pakai Google Maps, easy. Aku jadi tahu jalan gitu. Contoh lain kayak misalkan aplikasi GoFood. GoFood ini menurutku adalah aplikasi yang sangat useful atau yang sangat berguna. User ketika menggunakan GoFood ini dengan satu permasalahan. Masalahnya apa? Dia lapar, tapi mager, nggak pengen keluar karena misalkan panas, karena misalkan lagi hujan gitu ya. Nah, dengan adanya GoFood, user tinggal klik, makanan sampai di rumah, boom, masalah terpecahkan. Jadi intinya, dalam pembuatan sebuah aplikasi, sebuah desain, suatu UX, itu yang pertama, pilar utamanya adalah useful. Nah, sekarang, coba teman-teman tulis di kolom komentar, kira-kira aplikasi apa yang sering teman-teman pakai, yang sangat useful menurut teman-teman. So, langsung saja tulis di komen. Oke, kita masuk ke karakteristik yang kedua, ada enjoyable. Atau bahasa Indonesianya itu menyenangkan. Nah, produk yang membuat pengguna puas itu akan menciptakan hubungan yang positif dengan penggunanya. Kita ambil contoh Google Maps lagi. Kenapa Google Maps? Lagi-lagi, Google Maps ini saya rasa memiliki keempat karakteristik UX yang bagus. Salah satunya adalah enjoyable atau menyenangkan. Ketika kita menggunakan aplikasi Google Maps gitu ya, untuk mencari rute perjalanan, mencari arah tujuan kita gitu ya. Nah, Google Maps itu biasanya akan mencari rute terbaik dan juga tercepat. Dia juga akan menghindari penutupan jalan, memberikan informasi kemacetan, dan juga lain sebagainya lah ya. Nah, coba bayangkan jika seandainya Google Maps ini nggak ngasih informasi kemacetan, terus ketika ada penutupan jalan dia dilabas aja gitu ya, terus ketika kita pakai Google Maps, ikuti rutenya, ternyata di tengah jalan itu ada penutupan jalan, kan jadi berabe, kita harus muter lagi. Atau misalkan ketika kita pakai rutenya gitu ya, ikuti rutenya, ternyata macet banget gitu ya pas di tengah jalan gitu. Tentunya nanti perasaan user itu bakalan campur aduk. Ada yang bilang mending berangkat besok aja, ada yang mending berangkat malam aja, atau bahkan mungkin inginnya itu nyari alternatif lain gitu ya. Tentunya akan membuat penggunanya itu merasa kurang puas dan ujung-ujungnya itu nggak jadi emosi. Nah, itulah salah satu contoh kenapa kita harus bikin desain yang enjoyable atau menyenangkan. Contoh lainnya kayak misalkan GoFood lagi deh ya. GoFood, kalau misalkan kita pengen pesan makanan gitu ya, terus nggak ada rekomendasi makanan, kan biasanya jadi bingung kita mau makan apa gitu ya. Beli ini takut jelek gitu, takut gak enak masakannya karena gak ada rekomendasinya misalkan. Atau misalkan contohnya itu kayak cewek-cewek gitu ya, kalau misalkan pengen makan apa, kan dia suka bingung gitu ya. Terserah lah mau makan apa. Mau makan apa? Terserah. Nah, kalau misalkan nggak ada rekomendasi makanannya, kan jadi bingung gitu. Dia tuh ujung-ujungnya nggak jadi makan gitu. Nah, untungnya di GoFood ini dia ada fitur rekomendasi makanan untuk memberikan rekomendasi makanan yang paling populer, rekomendasi makanan yang memiliki rating tinggi. Akhirnya, user yang pakai itu jadi ngerasa seneng gitu. Contoh lainnya ada di platform pembelajaran online di Algorithmics. Adanya fitur gamification. Jadi, di mana nanti anak-anak yang belajar di sana, itu tuh kayak seolah-olah sedang bermain aja gitu. Padahal mereka itu sedang belajar. Contohnya kayak bikin avatar-avatar kreatif, terus membuka toolbox berhadiah untuk menyelesaikan kelas, dan tentunya masih banyak lagi. Dan jangan heran, puluhan dari siswa Algorithmics ini udah berhasil memenangkan kompetisi coding tingkat nasional. Ini gak main-main, karena di Algorithmics sudah berpengalaman selama 7 tahun dengan 1 juta lulusan di seluruh dunia. Nah, sebenarnya apa sih yang dipelajari di Algorithmics ini? Sebenarnya ada 6 program yang bisa kamu ikuti sesuai dengan usia anak kamu, dari 5 sampai dengan 17 tahun. Level yang paling dasar itu ada Coding Knight, di mana anak kamu akan belajar dasar-dasar literasi komputer dan pembuatan game dan animasi pertamanya di Scratch Junior. Coding Knight ini untuk usia anak 5 sampai dengan 7 tahun. Ada juga kelas digital literasi, ada graphic design, ada pemrograman visual, ada game design, hingga tingkatan yang paling tinggi ada Python Start dan juga Python Pro. Sesuai dengan namanya, anak kamu nanti akan diajarkan bahasa pemrograman Python. Nah, kabar baiknya, kamu juga bisa berkesempatan nyobain kelas demo gratis alias tanpa biaya. Cukup persiapkan laptop dan internet yang stabil untuk mengikuti kelasnya. Langsung saja booking kelas gratisnya sekarang, cek linknya ada di deskripsi video di bawah. Dan
jika seandainya setelah mengikuti kelas gratisnya, kamu tertarik untuk belajar lebih jauh di Algorithmics, ada promo spesial tahun baru, diskon sebesar 50% selama periode 1 minggu setelah video ini dipublish. So, tunggu apa lagi? Share ke teman-temannya yang pengen nyobain sebelum kuotanya kehabisan. Oke, kita masuk ke karakteristik yang ketiga, itu adalah equitable, atau bahasa Indonesianya itu adalah adil. Nah, jadi produk yang dibuat itu dapat digunakan secara adil oleh semua orang dengan kemampuan dan juga latar belakang yang beragam, memberikan aksesibilitas kepada mereka yang memiliki batasan kemampuan, atau istilahnya itu disabilitas ya, teman-teman. Dengan memperhatikan kebutuhan khusus yang biasanya sering diabaikan ketika mendesain sebuah UI UX design. Maksudnya gimana? Gini nih, aku langsung kasih pertanyaan aja deh ya. Di awal-awal aku udah menyebutkan bahwa Google Maps ini memiliki keempat karakteristik UX yang bagus ya. Salah satunya di sini adalah equitable atau adil. Nah, menurut kamu dari aplikasi Google Maps ini, mana nih fitur yang menurut teman-teman adil? Coba teman-teman pause dulu video ini, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas bareng-bareng apakah jawaban kamu benar atau salah. Oke, langsung saja kita bahas. Salah satu contohnya itu adalah di pemilihan kendaraan. Coba kamu bayangkan, kalau misalkan aplikasi Google Maps ini nggak equitable, nggak ada fitur untuk pemilihan kendaraannya. Nanti para pengguna motor terus pakai Google Maps ini, taunya diarahkan ke jalan tol, kan nanti berabe. Gimana tuh? Motor beroda 2, jalan ke jalan tol, kan ribet gitu ya. Atau misalkan nanti pengguna mobil karena nggak ada pemilihan kendaraannya, terus diarahkannya itu ke jalan yang kecil banget. Gimana tuh putar arahnya? Ribet banget kan? Coba teman-teman, sebenarnya ada contoh lain sih dari aplikasi Google Maps ini yang menunjukkan bahwa Google Maps ini memiliki karakteristik yang equitable atau yang adil. Coba pause dulu video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, contoh lainnya dari aplikasi Google Maps ini bahwa Google Maps ini memiliki karakteristik yang equitable atau yang adil gitu ya, adanya navigasi suara. Jadi nanti para pengguna mobil kan enak gitu ya, bisa sambil lihat arahnya itu kemana, lihat sambil main handphone gitu ya. Gimana kalau misalkan para pengguna motor, kan susah itu nempelinnya di mana gitu. Kan para pemotor atau para pengguna beroda 2 itu nggak bisa sambil mengendarai terus lihat HP gitu ya, sambil main HP, itu kan nggak bisa. Ya bang, kan bisa pakai holder. Ya bisa sih, cuman ya itu harus beli alat tambahan lagi, itu beda lagi lah ceritanya. Jadi nanti kalau misalkan ada navigasi suara, ya tinggal pakai headset, jalan kan gitu. Oke, kalau misalkan kalian bahwa tinggal pakai holder kan gampang. Gimana kalau misalkan orang yang buta? Orang yang buta kan nggak bisa ngelihat tuh. Pakai holder pun gimana tuh? Kan kalau misalkan dia pakai navigasi suara, dia tinggal pakai headset, bisa tetap pakai Google Maps. Gimana? Harus beli dulu matanya gitu? Enggak kan? Enggak kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh dari aplikasi Google Maps yang menunjukkan bahwa Google Maps ini memiliki karakteristik UX yang equitable atau yang adil. Jadi teman-teman usahakan ya, bikin suatu desain, suatu aplikasi itu punya karakteristik yang equitable atau adil, bisa dipakai oleh semua kalangan, oleh semua latar belakang dengan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi silakan di cross check lagi aplikasi teman-teman. Oke, kita masuk ke karakteristik yang terakhir, adalah yang keempat, adalah usable atau bahasa Indonesianya mudah digunakan ya teman-teman. Jadi ini usable sama useful sepintas kayak mirip-mirip gitu ya, tapi sebenarnya berbeda. Kalau misalkan useful itu lebih ke arah fungsionalitas utamanya gitu ya, dapat memecahkan masalah penggunanya enggak gitu. Nah, kalau misalkan usable itu lebih ke arah penggunaan aplikasinya. Gampang nggak cara pakainya gitu istilahnya. Istilah singkatnya gitulah, gampang nggak pakainya gitu. Gampang nggak kamu cari arah di Google Maps? Gampang. Tinggal masukin titik lokasi kita berada, tujuan kita mau kemana, udah dapat rutenya, kan gampang cara pakainya. Nah, jadi kalau misalkan nanti user teman-teman mau ngerasa ribet gitu ya pakai aplikasi teman-teman, nah artinya aplikasi teman-teman itu nggak usable gitu ya, atau nggak mudah digunakan. So, jadi itu guys keempat karakteristik suatu aplikasi, suatu UX design atau suatu UI UX design bisa dikatakan baik, bisa dikatakan bagus. Jadi silakan teman-teman yang udah ngedesain aplikasi, yang udah ngedesain suatu produk, coba deh cek lagi kira-kira udah memenuhi nggak keempat karakteristik ini gitu ya. Kalau enggak, ya silakan diperbaiki dulu. Jangan lupa klik like video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Silakan komen di bawah menurut kalian gimana nih keempat karakteristik UX yang baik ini. Gimana nih? Apakah desain kamu udah memenuhi keempat karakteristik UX yang baik ini? Coba tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi buat teman-teman yang pengen nyobain kelas gratis di Algorithmics, silakan langsung saja klik link yang ada di deskripsi video di bawah untuk booking kelas gratisnya sekarang. Dan ada promo spesial tahun baru nih ya, spesial buat penonton channel Kreatif Academy. Ada potongan diskon sebesar 50% untuk setiap pembelian kelas di Algorithmics. Kelas apapun gitu ya. Nah, ini periodenya terbatas nih teman-teman. Hanya 1 minggu semenjak video ini di-upload atau di-publish. So, tunggu apa lagi? Langsung saja kunjungi Algorithmics, cek linknya ada di deskripsi video di bawah. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye!